Assalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Bapak Ibu, kita lanjutkan hadis yang ke-21 ya. Silakan dilihat di situ. Udah ketemu ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Sufyan ibni Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghayraka qala amantu billahi thumma istaqim rawahu Muslim. Bisa. Oke, ini lebih bagus ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini copot aja ya. Biar gak double-double. Gak bisa. Udah. Hadis ke-21 ini temanya tentang al-iman wal istiqomah. Iman dan istiqomah. Wah, ngeri juga ini. Ya. Apa itu iman? Tapi nggak apa-apa, Pak. Biarin aja. Iman sudah kita jelaskan di hadis pertama, hadis kedua ya, kalau nggak salah. Dan itu Nabi sudah menyampaikan iman itu adalah ya kepercayaan, keyakinan hati, at-tasdiqu bil qalbi. Dengan apa? Bima jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang disampaikan oleh Nabi, nah itu kita percaya. Ya. Tetapi iman yang sebenarnya bukan hanya percaya dengan hati, tapi apa? Al-imanu at-tasdiqu bil qalbi wal qawlu bil lisan wal amalu bil arkan. Nah, itu ya. Iman itu sejatinya mempercayai dengan hati, meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota tubuh kita. Itu iman. Nanti kita jelaskan di sini. An Sufyan ibn Abdullah, diriwayatkan dari Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, kulli fil Islam, katakanlah kepadaku dalam agama Islam ini, qaulan, satu perkataan, la as'alu anhu ahadan ghairaka, yang aku tidak akan bertanya tentang hal itu seorang pun selain engkau. Nah, jadi saya cuma minta tanya sama engkau ini. Itulah sahabat luar biasa. Mereka ini sangat cinta kepada Nabi. Apapun hal yang tidak dipahami ditanyakan kepada baginda Rasulullah SAW. Faqala, maka Nabi berkata, qul amantu billah, katakanlah wahai fulan, amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian konsisten, istiqomah. Ya, kita sering bilang istiqomah itu konsisten, komitmen. Nah, itu kita akan coba jelaskan. Di dalam ayat ya, kita sebutkan ya, ada beberapa ayat nih. Misalkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu di surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu 'alaihimul malaikah, maka akan turun para malaikat kepada mereka dan menyampaikan Allah takhafu, janganlah kalian pernah merasa takut ya, wala tahzanu, dan jangan pernah merasa sedih. Luar biasa itu.
Istiqomah mengakibatkan orang tidak khawatir, tidak takut, tidak juga bersedih. Wabshiru bil jannah, dan ya, berita gembira tentang surga yang kalian dijanjikan. Jadi di hadis ini Nabi menyampaikan ada dua hal, yang pertama beriman, yang kedua istiqomah. Ya. Kalau tadi iman sudah saya jelaskan, apa istiqomah? Abu Bakar As-Siddiq pernah menyampaikan, "Tsumastaqamu qala lam yusyriku billahi syai'an." Kata-kata istiqamah dalam ayat tadi di surat Fussilat ayat 30, maknanya ketika orang ini mengatakan aku beriman kepada Allah, kami beriman kepada Allah, tsumastaqamu artinya apa? Tidak pernah menyekutukan Allah sedikit pun. Sedikit pun. Kalau kita mengatakan beriman kepada Allah tapi kita mendua itu bermuka dua, kesana kemari, sholat 5 waktu tapi masih percaya dengan jimat, itu mendua enggak? Mendua itu, Pak. Bapak yakin ada jimat sakti, itu mendua, enggak boleh, Pak, itu, Pak. Ya. Dan ini masih terjadi di masyarakat kita. Itu berarti belum istiqomah imannya. Ya. Kadang ada orang diskusi dengan saya, Pak Ustadz, kami ini nggak menyalahi aturan. Kenapa? Dulu para wali punya jimat ya. Yang pertanyaan punya jimat siapa? Yang menganggap itu jimat siapa? Para wali menganggap jimat? Enggak. Kita yang sesudahnya yang menganggap itu jimat. Ya, kalau mereka mah yakin lah. Ya, yakin. Yakin apa? Imannya udah tinggi. Itu wali Allah. Nggak ada mereka percaya jimat itu. Ya, ada nggak? Ali bin Abi Thalib punya pedang namanya Zulfikar ya. Bisa membunuh ratusan orang sendiri dia itu. Coba kita pakai pedang yang sama. Bisa nggak begitu? Belum tentu. Ya, ini yang perlu dikoreksi oleh kita. Pertama, kata Abu Bakar Siddiq, makna istiqomah membersihkan iman. Jangan mendua. Ya, jadi pertama apa istiqomah itu? Bersihkan iman dari perbuatan syirik. Termasuk riya. Syirik itu ada dua, syirik besar dan syirik asyirkul akbar. Saya kira kalau syirkul akbar mungkin agak kurang lah ya. Kita kalau saya hitung-hitung mungkin yang sekarang yang percaya jimat mungkin 1-2 ya. Tapi kalau yang riya ini yang susah, syirik kecil, Pak. Ya. Kita beribadah ingin dipuji, itu masuk syirik kecil. Ya, kalau dalam bahasa sekarang ini ada namanya pencitraan ya. Oh, pencitraan tuh, Pak. Iya. Iya, mudah-mudahan ini saudara-saudara kita nggak ada yang pencitraan. Betul-betul memang realnya begitu. Ini menjelang pilpres sama pilkada mulai dah rajin ke masjid ya. Iya. Tebar sana tebar sini. Kalau yang memang aslinya memang dari dulunya begitu, rajin di masjid ya di masjid kan gitu. Ya, tapi mudah-mudahan kita doakan yang begitu nggak apa-apa juga. Mudah-mudahan jadi selamanya. Jadi itu, Pak. Syirik itu dua, syirik besar dan syirik kecil. Yang Nabi khawatirkan kepada umatnya adalah asyirkul asghar, yaitu riya. Itu yang pertama. Jadi istiqomah artinya kita memurnikan tauhid kita, memurnikan iman kita. Ya. Yang kedua, ya, kata para ulama yang artinya istaqamu ala syahadati alla ilaha illallah. Ini juga ada yang mengatakan ya sama sebetulnya, tidak berbeda. Istiqamah dalam mempertahankan syahadat. Nah, syahadat nih. Syahadat apa? Syahadat tauhid. Ya, orang yang meninggal atas dasar mempertahankan syahadat tauhid, insya Allah yang meninggalnya husnul khotimah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka dia termasuk orang-orang ahli surga. Susah apa gampang? Mengucapkan la ilaha di akhir umur susah apa gampang? Susah, Pak.
Bapak Ibu boleh ngapalin sekarang, la ilaha illallah. Enggak bisa juga. Nanti mas meninggal mengucapkan itu kalau amalnya tidak mendukung. Ya. Makanya kata Imam Suyuti, cara memudahkan orang mengucapkan kalimat tauhid menjelang ajalnya diantaranya apa? Menjawab muazin, asyhadu la ilaha illallah, jawab. Yang kedua zikir, sering zikir tuh, mulutnya memang la ilaha illallah. Ya. Jadi kalau orang-orang beriman ini ada apa-apa dia refleks keluar kalimat tauhid, bukan sumpah serapah. Ya. Ya kalau ada kaget astagfirullah kan begitu. Ya. Bukan sundel bolong. Nah, apa itu mananya? Apa sundel bolong? Setan gitu kan. Tapi yang terlontar itu kalimat-kalimat apa? Thayyibah. Ya. Jadi kalau kaget astagfirullah. Kalau dapat nikmat alhamdulillah. Ngelihat keajaiban subhanallah. Ada orang cakep amat subhanallah. Iya, tapi jangan lama-lama. Iya. Nanti kalau lama-lama dari subhanallah jadi apa? Berubah alama. Iya, nanti bahaya lagi itu. Jadi yang kedua itu mempertahankan syahadat dalam hidup kita, istiqomah. Ada lagi yang menjelaskan Umar bin Khattab, artinya istaqamu lam yurawwighu rawghanal sa'lab. Nah, ini dia. Artinya apa kata Umar bin Khattab? Istiqamah itu tidak berperilaku seperti perilakunya sa'lab. Sa'lab itu apa? Rubah, tahu rubah? Rubah itu tipu muslihatnya luar biasa loh dia. Dia kayak pemalu tapi ganas. Kayak kucing kan ditawarin ikan pura-pura kalem. Kitanya meleng, hilang itu. Mirip persis lah begitu. Nah, ini istiqamah itu orang nggak berperilaku begini. Kalau saya pahami ketika Umar menjelaskan jangan seperti berperilaku rubah. Kenapa rubah itu penuh dengan tipu muslihat? Selalu menampakkan casing bukan intinya ya. Itu yang susah Pak sekarang ini. Ya tadi lagi balik lagi pencitraannya. Dia menampakkan bukan yang sebenarnya, tetapi menampakkan kepalsuan. Ya, ya Bu ya. Jangan dipikir orang berjilbab semuanya benar nggak. Saya mau tanya, di Mekah itu yang pakai cadar jilbaban ternyata banyak juga yang pencuri. Iya, saya pernah teman saya kepepet di bus itu di Mekah itu ternyata hilang dompetnya. Dipepetnya sama orang, ternyata bisa jadi bukan cewek itu yang pakai jilbab. Iya, karena apa? Jilbab betul perintah, tetapi sambil berjilbab bersihkan hati, tata hati kita. Tapi nggak benar juga. Yang penting kan hatinya ya pokoknya pakai baju asal-asal nggak apa-apa. Nanti dulu. Kalau sampai kebuka auratnya ya nggak benar juga lah. Iya, masa you can see kan gitu. Tuh you can see, bisa kelihatan semua itu. Kalau bapak-bapak yang udah umuran mah seneng ya ngeliat you can see itu. Wah enak nih ada tontonan gratis. Iya, tapi dosa Pak. Dosa yang makainya, dosa yang melihatnya. Jadi itu yang perlu kata Umar ini, coba luruskan pribadi kita. Dan ini yang susah. Dan ternyata jujur dalam perilaku tidak kalah sulitnya dengan jujur ucapan. Iya enggak? Iya kan? Kan jujur itu enggak hanya ucapan Pak, tapi juga perilaku. Lah kalau omongan sama perilakunya beda apa namanya? Munafik, betul. Kalau orang sudah begitu yaquluna ma la yaf'alun, mengatakan terhadap apa yang tidak dia kerjakan. Wah, ini berat sekali nih. Ya, tidak mudah ini Pak, apalagi tokoh-tokoh publik ya. Tokoh-tokoh publik, ulama, panutan. Nah, ini tidak mudah ini. Ini sebetulnya kepada semua termasuk kita. Maksudnya apa istiqomah sini kata Umar? Kalaulah kalian menjadi seorang istri, jadilah istri yang sebenarnya.
Paham? Jangan mendua. Jangan ada cerita-cerita lama, ya. Cerita-cerita lama. Ya, apalagi itu mantan. Nah, udah selesai itu, Pak, Bu. Jangan diungkit-ungkit, Bu, masa lalu, Bu. Wah, ketemu mantan tadi di pasar. Pantesan dia udah seminggu ini rajin bener ke pasar. Rupanya ada mantannya. Iya, reuni, bahasanya reuni. Kemana, Bu? Lama bener. Reuni di pasar sama kawan lama. Rupanya ketemu mantan. Nah, ini iya. Apa namanya? CLBK, cinta lama bersemi kembali. Oh, saya nggak paham itu istilahnya. Itu rupanya yang tua-tua paham ini kayaknya. Udah pengalaman kayaknya. CLBK kata Ustaz. Saya pikir cinta lokasi, cinlok gitu ya. Jadi ini perlu nih. Jadi kita harus kalau menjadi istri istilah yang sebenarnya. Menjadi suami pun begitu, suami yang sebenarnya. Jangan di depan keluarga, di depan istri suami, di luar rumah bukan suami. Kayak lajang aja begitu. Apalagi tugas di luar kota, seminggu lagi, udah kayak nggak punya istri itu. Wow, iya. Ya Bu ya, ya Pak ya. Kayaknya yang senyum-senyum ngalamin ini kayaknya. Iya, Tad. Free, bebas. Kalau di rumah, iya, kolesterol saya naik, Tad. Oh, di luar ini agak turun kolesterolnya. Oh, rupanya penyebab tinggi kolesterol itu suami istrinya. Iya, jadi benar juga nih, saya kata dokter, ya dokter psikolog, istri atau suami kalau sering sakit lihat pasangannya, ya, kalau suami sering-sering pusing, itu pasti penyakitnya dari mana? Bukan darah tinggi Pak sebenarnya, keadaan di rumah yang membuat darahnya tinggi. Nah iyalah, bisa aja ngomong tiap hari kenceng, ya enggak? Mau istirahat diomelin, mau begini dia marahin, ya. Istirahat sebentar diomelin, digerendengin, ya. Nah, istri juga begitu, bisa semua, ya. Jadi istiqomah kata Umar bin Khattab, jadilah pribadi yang sejatinya. Kalau Anda menjadi pemimpin, jadilah pemimpin sebenarnya. Apabila Anda menjadi rakyat, menjadilah rakyat yang sebenarnya. Jangan mendua. Jangan banyak tipu muslihat. Ya, ini jujur kalau kata guru saya di Mesir, ya yang banyak tipu muslihat itu politik. Kalau orang nggak tipu nggak menang dia Pak. Loh iya, itu tipu muslihat Pak, politik. Maka kata guru saya kalau kamu nggak kuat jangan politik. Kita doakan Pak Ibnu biar istiqomah ya. Iya, istiqomah kita doakan loh. Iya perlu ada juga, kita jangan pesimis dengan ada sebagian kawan-kawan kita yang kita doakan istiqomah. Nah, itu. Kalau saya nggak sanggup, nggak bisa kayak Pak Ibnu saya. Iya. Wan Abi Aliyah, ya. Wa an Ali bin Abi Talha, kata Abi Talha an Ibnu Abbas, ya. Ibnu Abbas memaknai summastaqamu ay istaqamu ala adai faradhi. Kata istiqomah kata Ibnu Abbas adalah komitmen menjalankan kewajibannya. Kewajiban itu jangan dipikir ibadah saja, Pak. Kewajiban itu ada ibadah, ada juga muamalah. Ibadah kita sholat 5 waktu, apalagi puasa Ramadan kemarin, alhamdulillah full ya. Alhamdulillah, yang bersyukurlah yang full itu, alhamdulillah. Ya. Kemudian kewajiban terkait dengan muamalah kita dengan istri, ya. Kewajiban kita itu ada apa? Baik yang materi maupun yang non materi. Rumah tangga bukan hanya duit, tetapi juga pergaulan, ya, atau perlakuan. Kan Al-Quran firman wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah oleh kalian istri-istri kalian dengan baik. Kata-kata baik itu banyak Pak, bil ma'ruf itu. Yang pertama ya, membuatnya apa? Dia mulia, terhormat. Itu kadang-kadang kita lupa Pak, tidak memuliakan istri. Salah satunya apa? Istri masa sebulan bajunya nggak ganti-ganti, itu nggak memuliakan istri itu. Ini kok bajunya ini terus, ini nggak ganti-ganti. Ya Bu, boleh Bu, itu protes nanti sama suami. Bapak ini nggak muliakan saya, kenapa?
Baju udah sebulan, udah 2 tahun nggak ganti-ganti. Ya, jadi kewajiban suami memuliakan istri. Istri pun punya kewajiban memuliakan suami. Jangan permalukan suami. Di antaranya apa yang tidak membuat suami malu bagi istri itu? Bijaklah menggunakan anggaran yang disampaikan oleh suami. Suami juga ketika memberikan anggaran sesuaikan keinginan dengan anggarannya. Kalau anggaran cuma telur masa minta daging? Oh enggak, ini telur melulu, anggarannya telur. Lah iya, gitu loh. Jadi saya pernah, mohon maaf ini pengalaman nyata. Ada seorang kiai bikin pesantren, kebetulan saya ikut juga di situ. Sama-sama membantu buat pesantren. Apa? Istrinya ini tidak bisa menjadi bunyai karena masih terpola dengan kehidupan di luar. Apa? Jadi ingin mewah, kan namanya suaminya bikin pondok baru harus prihatin. Akhirnya apa? Beli yang nggak karu-karuan, pinjam sana pinjam sini. Akhirnya membuat suaminya malu. Apa yang terjadi? Cerai udah, kalau gini nggak sesuai ini. Saya mau bangun pondok prihatin, malah kamu mewah-mewah. Dalam hal sekarang apa namanya? Flexing, tahu flexing? Pamer barang mewah, iya kan? Mobilnya dipoto, iya. Mobil dipoto maksudnya apa? Cincin dipoto. Nah, kalau ujung-ujung KPK nyesel tuh seumur hidup, ya enggak? Iya. Ya mau dibilang KW mau enggak, kalau udah kepotok kesebar nggak bisa ditarik tuh, Bu. Iya. Ya Pak ya. Jadi nggak usah lah foto-foto sendal di foto itu. Iya, sendal ini belinya jauh Singapura Pak Ustadz. Sendal jepit di Singapura. Padahal gelas sendal Singapura sama di kita sama aja ya. Gak ada bedanya, cuma tempat belinya doang. Lah iya, kayak kita jamaah haji pada bangga, oh saya beli baju koko di Mekah, rupanya dibuka made in Garut. Nah loh, nyesel juga ini. Beli jauh-jauh, ongkos mahal, made in Garut. Iya. Jadi kata Imam Ibnu Abbas apa? Istiqomah adalah komitmen mengerjakan kewajiban, baik ibadah kepada Allah maupun muamalah. Kewajiban kita sama tetangga, kewajiban kita sama keluarga, kewajiban kita kalau di kantor dengan atasan, kewajiban atasan dengan bawahan, semuanya itu diperhatikan. Hidup bukan hanya ibadah murni, tapi juga ada ibadah ghairu mahdhur. Contohnya zakat itu ibadah ghairu mahdhur karena kaitannya juga ada hubungan dengan sesama. Itu pendapat siapa? Ibnu Abbas. Istiqomah itu begitu. Nah, istiqomah ini tanda imannya bagus. Artinya apa tadi? Kalau orang ini enggak komit dengan kewajibannya, berarti imannya enggak jelas. Iman cuma di mulut. Kan tadi saya katakan iman itu meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, mengerjakan dengan perbuatan. Ya, nggak usah lama-lama ya penjelasannya. Lanjut. Iya, saya nggak lama duduk mas. Bapak enak yang dengerin sambil ngopi. Kalau saya kan menduduk menjelasin. Enak di bapak, nggak enak di saya. Nah iya, kalau saya ngopi kan nggak enak juga lah, masa nyampaikan sambil ngopi. Iya. Wan Qatadah qala istaqamu ala ta'atillah wa kana al-Hasan idza qala hadhihi al-ayah qala Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Kata Imam Qatadah, istaqamu ala ta'atillah, yang dimaksud istiqamah dalam konteks lebih umum patuh dan tunduk kepada Allah. Ini lebih luas lagi, bukan hanya ibadah. Artinya apa? Yang kita alami semuanya dari Allah. Apa yang kita rasakan memang sudah ditentukan oleh Allah. Ikhtiar wajib, tapi ujung-ujungnya kita serahkan kepada Allah. Termasuk seperti yang saya alami, sakit, ya sudah memang sakit. Berobat, ya. Tentang hasilnya serahkan kepada Allah. Ya Allah, sudah ya Allah. Kalau memang ya bisa jalan, kita isi pengajian kayak sekarang ya. Kalau nggak bisa, tiba-tiba saya susah jalan, ya nggak bisa ngisi pengajian. Ya, ada yang komen, Ustadz ini sakit melulu. Ya sakit emang dari saya. Hah? Sakit dari saya apa dari Allah?
Dari Allah, jangan dikomentari kok sakit melulu. Ya sakit dari Allah, nggak ada yang mau orang sakit termasuk saya. Iya nggak? Ada tuh saya dengar tuh ada yang komen begitu. Ya, Ustaz itu sakit melulu nih kata. Iya, kalau kita sehat alhamdulillah, gunakan sebaik-baiknya. Saya sedih juga Pak, mohon maaf ya. Ramadan ini saya termasuk sedih. Kenapa? Dirawat di rumah sakit 2 kali. Nggak bisa ngisi-ngisi pengajian Ramadan. Sedihnya apa? Karena kewajiban saya tidak tertunaikan. Jangan dikira enak itu, ya. Ya, jadi itu yang kita pahami itu. Taat, komitmen, patuh dan tunduk kepada Allah. Apapun yang terjadi terima. Ya, apapun Pak. Saya kadang banyak belajar ya. Begini loh, Allah ini maha adil. Maha adil banget. Termasuk memberikan pasangan. Ada istrinya cerewet, tapi suaminya kalem, ya enggak? Kalem, diem, diomelin bininya, diem aja dia. Makanya awet puluhan tahun. Coba kalau suaminya kompor sumbu pendek, wah habis sudah. Iya, itu kayak yang dicor kemarin tuh kepalanya itu, ya. Ya enggak? Allah Maha Adil kan? Ada suaminya cerewet, istrinya kalem. Saking keselnya besok mati istrinya, dikasih racun tikus ya. Iya kan? Loh iya hati-hati Pak. Semuanya istri kalem jangan gembira dulu. Ya. Tapi Allah adil betul. Iya. Banyak hal yang kita, mohon maaf, istrinya biasa aja, mungkin nggak cakep, nggak sebanding sama suami, tapi suami cakep bener kayak artis. Ya itulah Allah. Iya nggak? Kayaknya nggak matching. Yang bilang nggak matching kan sampean. Allah mah matching bilangnya. Justru begini hikmahnya. Iya. Iya kan, karena kan hukum kita hukum zahir, betul nggak Pak? Bu? Iya, kita nggak tahu rahasia Allah. Allah Maha Adil. Ya, kita diberi segini-gini aja, pas-pasan. Karena Allah tahu kalau kamu lebih dari ini, kamu lain nanti. Jalannya udah beda. Iya kan, jalannya beda, udah nggak lagi ke bawah, naik ke atas gitu. Jadi semuanya ini kebijakan Allah, ketentuan. Nah, patuh dan tunduk penting ditanamkan di kita. Banyak orang taat ibadah tapi ketika diuji tidak lulus. Ya, saya pernah saya cerita Barseso, Kiai Barseso, pernah ya. Ujungnya taat betul, diuji akhirnya nggak selamat, jadi su'ul khotimah, matinya su'ul khotimah. Nah, kita berharap kita bisa beribadah. Dan jangan lupa kita pun harus menanamkan kepatuhan dan ketundukan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi tidak boleh menyalahkan siapa-siapa, itu murni dari Allah. Ini susah Pak, bicara tauhid ini susah bener. Termasuk ustadz juga. Ya. Karena yang namanya iman tadi nggak cukup di lisan, harus praktek. Ya. Sampai Abu Bakar itu nanya ke Nabi, "Nabi, aku ini merasa mengeluh, bukan mengeluh apa ya? Kalau orang sakit apa? Mengadu. Ini saya mengadu ketika sakit masuk kategori tidak ridho enggak pada keputusan Allah?" Kata Nabi, enggak. Itu termasuk yang alami. Kita sakit mengadu. Yang tidak boleh berkata-kata, akhirnya terlontar kata-kata tidak ridho. Kadang-kadang kan ada terucap tuh, ada seorang ibu ketika anaknya yang masih muda tiba-tiba sakit parah meninggal dunia di ICU. Pernah saya ngalami itu. Ibunya bilang begini, "Ya Allah, lebih baik ganti saya dengan dia ini. Saya yang mati duluan, nggak usah dia." Ya, emang yang punya nyawa siapa? Yang punya nyawa siapa? Allah. Tapi saya maklumi, loh iya. Dia melihat anak ini kan baru tumbuh. Kalau dia udah lama, ya Allah gantiin aja saya sama dia ini. Gak usah dia yang merasakan, biar saya aja. Itu orang tua ya, mohon maaf ya. Orang tua itu berikhlas Pak, beda dengan anak sama orang tua. Kalau orang tua sakit ya udah waktunya. Kan ngomongnya begitu. Udah waktunya memang, udah waktunya, nggak ada. Udah ya Allah, ketimbang orang tua sakit, saya aja yang sakit. Nggak ada orang anak begitu ada, bilang. Kebanyakan mah udah biar udah waktunya. Ya lebih cepat ikan cepat ikan bagus katanya. Semakin cepat semakin bagus. Nah, kurang asem nih anak ini. Iya, pengen dapat warisan masalahnya.
Ya Pak ya, bener nggak nih? Kalau orang tua begitu pasti. Ya Allah, udah jangan sampai anak saya aja. Biar saya ngerasain gitu. Makanya kalau ada anak ribut sama orang tua, saya salahkan orang tuanya. Mohon maaf, Bu. Kalau ada anak ribut sama orang tua, saya salahkan siapa? Orang tuanya, bukan anaknya. Berarti pertama kita nggak bisa didik, kedua kita nggak dewasa. Iya. Jujur aja Pak, saya kadang-kadang berpikir kok ada orang tua. Kalau saya pribadi di rumah ini kadang-kadang ada anak kita sedikit salah paham. Udah saya ngalah, udah nak, semau kamu deh. Sininya kamu aja. Jadi ada anak saya ngerjain tugas akhir kuliah itu kan, kita pengen cepat, dia nggak bisa kan? Masa kita mau marah-marah? Saudara nak, seininya kamu aja. Jadi orang tua itu identik dengan kebijakan. Ya, saya jujur aja Pak, kenapa? Anak itu merupakan apa? Perpanjangan orang tua. Makanya para ulama bilang kalau ingin tahu ya kualitas kalian, lihat anak-anak kalian. Kalau anak-anak kalian nggak benar, berarti kalian memang nggak benar. Meskipun tidak seluruhnya begitu. Orang tua punya kewajiban, setelah selesai menjalankan kewajiban berarti ya selebihnya adalah ketika anak ini dewasa maka menjadi pilihan anaknya sendiri. Itu ya. Wa an Abil Aliyah, Imam Abul Aliyah berkata, istaqamu thumma akhlasu lahud dina wal amal. Yang disebut dengan istiqamah, mengikhlaskan diri untuk agama dan melaksanakannya. Kita sudah berjanji dalam setiap salat kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu. Nah, jadi kita janjikan semua itu. Ya. Nah, ini yang Nabi sampaikan di sini, dan saya kira ini kita baca dari penjelasan para ulama, inilah yang dilakukan oleh para ulama termasuk para nabi, orang-orang soleh. Kita lihat perjuangan Wali Songo membuahkan hasil karena mereka istiqomah. Ya, coba lihat di kota Tuban, dulunya kan hutan itu Pak. Kota Tuban itu hutan. Banyak kota-kota yang dulunya hutan dirubah menjadi pesantren, akhirnya berubah menjadi kota oleh para wali. Tersebarnya Islam itu gara-gara istiqomahnya wali. Termasuk di Bandar Lampung, saya yakin ada itu. Iya, begitu. Istiqomah itu melahirkan banyak kebaikan. Karena istiqomah pertama menjaga keimanan, ketauhidan tadi. Yang kedua, ya, komitmen kepada ketaatan, ya. Yang ketiga, menjauhkan diri, ya, dari hal-hal apa yang sifatnya tidak jujur. Ya, makanya orang yang istiqomah insya Allah, ya, Allah gambarkan di situ akan apa? Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun berbondong-bondong malaikat. Kalau udah malaikat turun itu banyak maknanya. Pertama apa? Didoakan. Kalau yang doakan malaikat banyak, mustajab Bu. Karena malaikat identik dengan makhluk la ya'sunallah ma amarahum, ya, yang tidak pernah melanggar, ya, durhaka kepada perintah, itu malaikat. Yang kedua, bisa jadi ditolong oleh malaikat atas perintah Allah, dilindungi, diselamatkan. Banyak kisah kejadian, ada longsor, ada tsunami, ternyata ada orang yang selamat dari bencana alam. Setelah ditelisik ternyata orang-orang soleh. Betul. Kelihatannya di situ. Ya. Jadi ini luar biasa. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Kemudian yang kedua apa? Alla takhafu. Orang-orang yang istiqomah, ya. Apa buahnya? La takhafu, tidak pernah merasa takut. Kondisi lapang dia senang, kondisi sempit dia juga tidak rumit, paham? Lapang senang, iya wajar lah, bersyukur. Ketika kondisi sulit dia juga tidak putus asa. Makanya Nabi sampaikan, wa ya ajaba li amril mu'min kullu khair, wahai menakjubkan urusan orang beriman. Kenapa? Semuanya bagus.
In asobatku sarra fasyakar falahu ajrun. Apabila mendapatkan dia kesenangan, kenikmatan, dia bersyukur mendapatkan pahala. Wa in asobatus darra fasabar falahu ajrun. Apabila mendapatkan kesulitan, kesusahan, dan dia bersabar mendapatkan pahala. Semuanya pahala. Kita mendapatkan nikmat bersyukur, pahala. Kita dapat musibah istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, juga pahala. Istirja namanya itu, Pak. Cuman jangan sebentar-bentar istirja, Pak, bahaya juga, salah paham khawatirnya. Belum ada tetangga saya itu ada anaknya naik sepeda jatuh, tetangga depannya ngelihat langsung istirja, innalillahi, marah bapak emaknya, doain mati anak saya. Istirja itu padahal apa? Semuanya kembali kepada Allah. Itu yang kedua ya, tidak pernah merasa takut. Orang yang istiqomah tidak akan merasakan pernah takut. Nah, kita belajar begini nih. Ya. Kata Imam Ali, Allah ini punya 10 prajurit tentara. Dihitung dari mulai ada langit, ada bumi, ada angin, macam-macam lah. Kata Imam Ali, dari sekian 10 ini titik puncaknya ada satu rasa galau dan takut. Yang ke-9 manusia. Jadi puncaknya itu yang kedua manusia, yang puncaknya itu galau. Manusia bisa mengalahkan lautan, bisa maksudnya menaklukkan lautan, daratan, gunung. Tetapi manusia bisa ditaklukkan dengan rasa takut. Ya, betul enggak? Perangnya orang beriman waktu itu perang Badar, menangnya bukan karena jumlahnya banyak, bukan karena persediaan persenjataan yang banyak, tetapi karena militansi. Militansi apa? Keberanian yang luar biasa, dan orang-orang yang kafir ini diberikan rasa takut oleh Allah. Ar-ru'b itu ketakutan. Orang kalau udah ketakutan, Pak, badannya tinggi, gede, itu nggak ngaruh. Paham? Nggak ngaruh. Bener. Coba aja. Orang udah takut itu, nggak ngaruh mau badannya gede mau kecil, ya lari dia. Tapi kalau yang berani mesin badannya kecil, ibaratnya ada peristiwa peribahasa semut kalaupun diinjak menggigit berani. Dia tahu menggigit pasti mati kan gitu, tapi gigit aja, penting gigit gitu kan. Nah, itu kan. Jadi yang kedua, tidak pernah merasa takut orang istiqomah. Apapun yang dihadapi. Nah, ini yang kita pelajari, Pak. Ini sekolah ini, hidup ini seperti sekolah. Maka jangan pernah berhenti belajar dari sekolah. Ini sekolah hidup ini luar biasa. Dari kita lahir sampai mati. Minal mahdi ilal lahdi. Yang ketiga, wala tahzanu, tidak pernah merasa sedih. Saya baru tahu ketika saya merasakan kesehatan kurang bagus, kata dokter apa? Pak Ustadz, sakit tidak bisa kita hindari. Tetapi yang tidak kalah penting, janganlah merasa sedih dengan sakit ini. Karena sedih dengan sakit akan berimplikasi memburuknya penyakit. Karena dia akan mengirim sinyal dari kepala nih. Nah, itu yang belum bisa itu, Pak. Gimana kalau kita lagi sakit nggak merasa sakit? Nah, susah itu. Tapi kata beliau, jangan sedih. Udah nikmati. Justru katanya faktor penyembuhan bukan kebanyakan dari obat, tapi dari pikiran. Kayak bilang saya tadi ya, kalau dia sering darah tinggi, gulanya naik, nah, coba cek di rumahnya ada apa itu. Ya, sering ribut enggak? Atau sering berantem enggak? Ya. Nah, itu ya. Yang terakhir, manfaat daripada istiqamah, wa absyiru bil jannah. Nah, ini dia. Beritakan kabar gembira dengan adanya surga. Apa kata Nabi? Surga itu mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara biqalbil basar. Yang namanya surga, nikmatnya tidak bisa digambarkan oleh pandangan kita di dunia, dan indahnya suara tidak bisa kita bandingkan dengan keindahan suara yang kita dengarkan di dunia, dan semua nikmat tidak akan pernah terbayangkan oleh pikiran kita. Saya kira ini ya penjelasan tentang iman dan istiqamah. Mudah-mudahan ya kita ini termasuk orang-orang yang beriman dan istiqamah.
Ya, istiqomah itu dalam apa saja? Istiqomah dalam berbuat baik, istiqomah dalam beribadah, ya, istiqomah dalam apa? Macam-macam. Dalam sosial kita. Ya. Nah, istiqomah ini memang tidak mudah karena membutuhkan kesabaran, ketekunan. Ya. Kan ada peribahasa apa? Rakit-rakit ke hulu apa? Berenang-renang ke tepian. Kalau namanya orang mau senang, sakit-sakit dulu, susah-susah dulu kan gitu. Kalau mau senang instan susah itu. Saya kira ini mudah-mudahan ini hadis bisa memberikan motivasi kita, dan ini hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih, dan kita bisa mengamalkan hadis ini. Saya kira itu. Kalau ada yang mau bertanya monggo, ya silakan. Kalau nggak ada kita doa. Baik, Bapak sekalian.